Saat itu, Jinman sedang di pengadilan. Dia ditanya apakah Jinman melihat terdakwa sedang membunuh warga sipil. Akan tetapi, Jinman hanya diam saja. Kembali saat Jinman menerima sebuah telepon. Ternyata saat itu Jinman mendapatkan telepon dari Junchol. Junchol mengatakan bahwa Bale masih hidup. Jinman yang mengetahui itu lantas pergi ke pemakaman. Namun, saat sedang dalam perjalanan, Jinman dihadang oleh orang yang sedang meminta tolong. Tanpa aba-aba, justru mobil Jinman juga ditabrak truk dari belakang dan diserang menggunakan pistol. Kembali ke masa kini, para pembunuh bayaran sedang berada di dalam gudang. Mereka bermaksud ingin membunuh Ji-an. Namun, Min Hye dengan sigap sudah berada di lantai 2 untuk melakukan sebuah penyerangan. Baku tembak pun terjadi. Saat Min Hye diserang, Min Hye lantas berpindah tempat ke lantai bawah tanah. Baku tembak dan penyerangan terus terjadi. Satu persatu pembunuh bayaran berhasil dikalahkan Min Hye. Tinggal satu orang yang disisakan Min Hye, yaitu Pak Kim. Akhirnya, Pak Kim dan Min Hye berduel. Namun pada akhirnya Min Hye berhasil mengalahkan Pak Kim. Saat sedang di dalam server Martehel, Ji-an dan Jong-min dikagetkan dengan kedatangan seseorang yang mengaku bernama Brother. Brother menyuruh Ji-an untuk memakaikan borgol ke tangan Jong-min tanpa tahu alasan yang jelas. Namun, Ji-an justru menyerang Brother dan akhirnya Brother pingsan seketika. Saat topeng Brother dibuka, ternyata dia adalah seseorang yang Ji-an kenal. Kejadian ini justru membuat Ji-an mengingat kenangan masa lalunya. Diketahui kenangan itu saat bersama Junmyeong. Dia bermain di wahana bersamanya dan menaiki motor bersama. Saat Junmyeong akan mencium Ji-an, tiba-tiba Jinman membuka pintu. Semenjak kejadian itu, Junmyeong jadi menjauhi Ji-an. Saat pulang, Ji-an menanyakan alasan pamannya melakukan itu pada Junmyeong. Ji-an protes kepada pamannya mengapa Ji-an selalu dikurung oleh pamannya. Ji-an selalu ingin hidup bebas, tetapi selalu dibatasi oleh Jinman. Ji-an juga menanyakan kepada pamannya apakah pamannya menyembunyikan sesuatu. Apakah kematian orang tuanya seperti yang orang lain katakan. Pamannya pun memberikan taruhan kepada Ji-an. Jika Ji-an berhasil memukul wajah Jinman, dia akan memberikan apa yang Ji-an mau. Taruhan itu membuat Ji-an berusaha keras untuk memukul Jinman. Namun, satupun pukulan belum pernah berhasil Ji-an lakukan. Ji-an akhirnya meminta Pasin untuk mengajarinya ilmu bela diri. Tentu saja, permintaan itu tidaklah gratis. Pasin meminta Ji-an untuk membayarnya. Meskipun berat hati, Ji-an menyetujui persyaratan dari Pasin. Ji-an berlatih keras selama berbulan-bulan, sampai pada akhirnya Ji-an sudah cukup menguasai ilmu bela diri. Namun, entah apa yang terjadi pada Pasin akhirnya pergi dengan meninggalkan sebuah pesan untuk Ji-an, bahwa dirinya sudah berhasil menguasai ilmu bela diri. Kembali ke masa kini, Ji-an dan Jong-min sedang melihat CCTV. Ternyata terdapat banyak CCTV yang terpasang di daerah tempat tinggal Ji-an. Ji-an lantas marah mengapa Brother melakukan ini kepadanya. Saat sedang mencoba menjelaskan, Jong-min justru membungkam Brother. Jong-min bersikap aneh saat melihat server Martehel. Brother kabur dan meminta Ji-an untuk tidak mempercayai Jong-min. Saat Ji-an sedang mencoba mengejar Brother, tiba-tiba Ji-an terjebak di dalam sebuah ruangan yang kecil. Ji-an sedang mencari jalan keluar. Namun, saat sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba Ji-an menemukan sebuah ruang server lagi. Di ruang yang berlainan, Jong-min diserang oleh Brother. Brother kemudian menyuruh Ji-an untuk membuka loker kanan. Saat dibuka, ternyata terdapat sebuah buku panduan penyerahan Martehel. Buku itu berisi tentang panduan mewarisi Martehel. Ji-an setuju dengan penyerahan. Ji-an meminta Brother untuk melepaskan dirinya dan Jong-min.
Namun, brother tidak mengizinkan untuk melepaskan Jongmin karena ternyata Jongmin lah yang membunuh Jinman. Jian dibuat bingung dengan segala pernyataan yang keluar dari mulut brother dan Jongmin. Akhirnya, Jian diminta brother untuk membuka file 0404. Saat sedang ingin membukanya, Jian juga dibuat bimbang dengan pernyataan Jongmin. Saat Jian sedang dibuat bingung oleh pernyataan mereka, Jian kembali diingatkan tentang pesan pamannya. Saat itu Jian sudah berumur 13 tahun. Saat Jian ingin merawat kucing, pamannya berpesan apapun keputusan yang dipilih Jian selalu ada resikonya. Akhirnya Jian memutuskan untuk membantu Jongmin. Namun, tanpa disangka-sangka, ternyata Jongmin lah yang memiliki niat jahat terhadap Jian. Jongmin menyuntikkan sesuatu ke leher Jian. Saat Jian kecil, Jongmin lah yang mengurung Jian di dalam gudang dan Jongmin lah yang membunuh kucing Jian. Oke guys, cukup sampai di sini episode 4-nya. Tulis komentar di kolom. Oke guys, bagaimana keseruan episode 4 kali ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. See you on the next video. Bye bye.